Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan seorang pria bernama Burhan. Dia adalah seorang pria yang telah menikah dan berkeluarga. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rohan. Burhan bekerja sebagai penjahit. Sialnya, ketika dia tengah bahagia bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba musibah menimpanya. Istrinya meninggal dunia karena terkena kanker, dan dia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk biaya pengobatan sang istri. Bahkan Burhan harus menjual rumahnya dan menggadaikan mesin jahitnya. Kini Burhan tidak mempunyai tempat tinggal dan dia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang penjahit. Sebenarnya dia sangat ingin menyerah dengan kehidupannya, tapi dia telah berjanji kepada istrinya, sekalipun segala miliknya hilang, masa depan Rohan tidak boleh sampai hilang. Karena itulah Burhan terus berjuang dalam hidupnya untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Suatu sore, Burhan mengajak Rohan ke sebuah toko milik Heri, adik Burhan. Alasan Burhan ke sana adalah mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi kakak dan ponakannya yang memprihatinkan, Heri pun langsung mengajak mereka ke rumahnya. Namun sayangnya Heri ini sama-sama orang tidak mampu, di mana dia hanya memiliki rumah yang sangat sempit dan kumuh. Ditambah lagi niat baiknya tidak disambut dengan baik oleh sang istri, dan perdebatan rumah tangga pun terjadi di depan Burhan dan Rohan. Mendengar hal itu sebenarnya membuat Burhan sungkan untuk mengungsi di rumah Heri, tapi dia tidak mempunyai pilihan lagi. Setelah beberapa menit, akhirnya Heri berhasil meyakinkan istrinya untuk menampung mereka berdua. Setelah Burhan selesai membawa barangnya seadanya, Heri pun bertanya, "Untuk kedepannya bagaimana? Apa yang akan kau kerjakan untuk memenuhi hidup?" Lalu Burhan pun menjawab dengan yakin, "Aku ikut kerja denganmu dulu deh, menjadi calo tiket atau sebagainya." Heri agak tidak enak mengajak kakaknya itu menjadi calo tiket, karena bagaimanapun itu adalah pekerjaan yang ilegal. Namun dia juga belum menemukan solusi lain, jadi dengan berat hati dia setuju dengan pilihan tersebut. Saat mau tidur, Burhan terus kepikiran karena keesokan harinya dia akan bekerja sebagai calo. Menurutnya pekerjaan itu salah, tapi dia harus mencukupi biaya hidup anaknya. Keesokan harinya, seperti biasanya Burhan mengantarkan Rohan pergi ke sekolah. Ketika di sekolah, ada seorang guru yang memanggilnya untuk menagih pembayaran SPP Rohan yang masih menunggak selama berbulan-bulan. Sang guru pun mengancam kalau dia tidak segera membayar, maka dengan terpaksa Rohan harus berhenti sekolah. Burhan yang sangat bingung karena dia belum mempunyai uang untuk membayarnya, dia pun mencoba membujuk guru tersebut dan meminta perpanjangan waktu lagi, dan dia mendapatkan waktu 2 minggu. Setelah itu dia langsung pergi bekerja sebagai calo bersama Heri. Awalnya dia kebingungan, tapi lambat laun dirinya menjadi terbiasa. Hingga suatu hari Heri memintanya untuk bekerja secara mandiri tanpa ditemani olehnya. Sialnya Burhan yang tidak terbiasa bekerja sendiri ketahuan oleh petugas keamanan. Dia pun bergegas lari untuk melarikan diri. Karena jika dia sampai ditangkap, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Untungnya di sebuah ruko dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang baik hati. Mengetahui apa yang sedang terjadi, ibu itu segera memberikan topi kepada Burhan sebagai upaya penyamaran agar petugas keamanan tidak mengenalinya. Dan akhirnya Burhan pun lolos dari para petugas. Setelah itu Burhan dan Heri pun pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah tiba-tiba Burhan melihat kalau Rohan sedang berkelahi dengan anaknya Heri, Tommy. Karena perkelahian itu Tommy pun terluka.
Istri Heri yang mengetahui anaknya terluka jelas saja menjadikan hal itu alasan untuk menyalahkan keputusan suaminya karena telah menampung Burhan dan Rohan. Burhan pun semakin tidak enak menumpang di rumah tersebut, tetapi lagi-lagi dia tidak mempunyai pilihan lain. Keesokan harinya karena terpaksa akhirnya Burhan mengatakan pada Heri kalau dia tidak akan menginap di rumahnya lagi. Heri yang mengetahui kalau Burhan tidak mempunyai tempat tinggal lalu bertanya, "Memangnya kamu mau tinggal di mana, Pan?" Burhan pun menjawab dengan senyum palsunya kalau dia sudah menyewa sebuah kamar kos dan dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu Burhan menjemput Rohan pulang ke rumah dan lagi-lagi dia mendapat ancaman dari guru yang waktu itu. Guru itu mengatakan kalau mulai besok Rohan sudah tidak boleh bersekolah di tempat itu lagi. Hal ini karena memang waktu yang diberikan sudah habis. Burhan pun kebingungan dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa menepati janjinya kepada istrinya. Tapi karena dia tidak ingin anaknya ikut sedih, dia menutupi kesedihannya dan tersenyum lebar di depan anaknya. Burhan terpaksa berbohong pada Rohan dengan mengatakan bahwa mulai besok sekolahnya libur panjang. Rohan yang masih kelas 3 SD pun percaya dan kegirangan karena sekolahnya libur. Malamnya Burhan yang sebelumnya berbohong pada Heri ternyata memang tidak memiliki tempat tujuan lagi. Dia belum mendapatkan kamar kos karena dia tidak mempunyai uang. Akhirnya dia memutuskan untuk bermalam di gerbong kereta tua di salah satu stasiun. Di malam itu sebenarnya Burhan sangat tidak tega melihat Rohan harus tidur di gerbong kereta api. Hatinya teriris menghadapi penderitaan yang tiada habisnya ini. Namun demi terlihat kuat di depan anaknya, dia berusaha untuk tetap tersenyum lebar. Paginya, setelah membelikan sepotong roti dan sebotol air, Burhan meminta Rohan untuk tetap di dalam gerbong selama dia bekerja. Burhan yang bingung harus menjelaskan apa pekerjaannya pada Rohan, memilih berbohong dengan mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan seorang petualang. Setelah Rohan percaya, Burhan pun langsung berangkat kerja. Di pinggir stasiun dia menawarkan tiketnya kepada orang-orang. Tak lama ada seorang wanita yang membeli tiketnya, tapi tidak diduga ternyata wanita itu adalah seorang intel yang sedang menyamar untuk menangkap calo-calo yang merajalela. Burhan pun langsung ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi. Selama perjalanan dia terus memohon agar tidak dibawa terlebih dahulu karena dia meninggalkan anaknya. Tapi sayangnya polisi tidak menghiraukan permintaannya dan tetap membawanya ke kantor polisi. Setibanya di kantor, Burhan langsung dimasukkan dalam sel karena perbuatannya menjadi calo. Ketika di penjara tentu saja dia terus merasa tidak tenang karena dia mengkhawatirkan Rohan. Untungnya nasib baik menghampiri Rohan. Saat dia sedang bermain di sisi stasiun, tanpa diduga bertemu dengan teman lama mendiang ibunya yang mengenalnya. Wanita itu bernama Luna. Luna yang melihat Rohan sendirian di tempat umum memutuskan untuk menghampirinya. Dia pun bertanya alasan anak itu bisa berada di stasiun seorang diri. Setelah Rohan cerita panjang lebar, akhirnya Luna membawanya karena merasa kasihan. Dia membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat sementara waktu. 2 hari kemudian Burhan pun dibebaskan dari penjara. Dia langsung berlari ke stasiun untuk mencari anaknya. Tapi tentu saja dia tidak menemukannya. Burhan pun panik. Dia dengan kasar mengobrak-abrik tas dan barang-barang yang masih tergeletak di dalam gerbong tua. Kemudian setelah hampir putus asa, tiba-tiba dia menemukan secarik kertas. Di atas kertas itu terdapat tulisan, "Pak, Rohan tunggu Bapak tak pulang-pulang, jadi Rohan ikut Tante Luna sambil menunggu Bapak pulang." Setelah membaca surat itu, tanpa babi bu, Burhan pun segera berlari menuju rumah Luna. Sesampainya di sana, Luna pun langsung memarahi Burhan karena dia meninggalkan anaknya sendirian. Tapi Burhan hanya tersenyum getir sambil memeluk Rohan. Setelah bercerita panjang lebar pada Luna, akhirnya Burhan sadar kalau menjadi calo adalah hal yang salah.
Oleh karena itu, keesokan harinya Burhan memilih untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi di sisi lain dia bingung harus menitipkan anaknya di mana ketika dia sedang bekerja, karena jam kerja kuli bangunan membutuhkan waktu seharian. Untungnya Luna yang memiliki usaha penitipan anak menawarkan bantuannya untuk menitipkan Rohan padanya selama ayahnya bekerja. Dan Burhan pun setuju dengan syarat jika nanti dia sudah punya uang akan menyicil biayanya. Awalnya Luna menolak, tapi karena Burhan bersikeras akhirnya dia setuju. Hari-hari berlalu, Rohan semakin akrab dengan Luna. Begitu pula Luna yang selama ini memilih untuk hidup melajang. Burhan pun mulai nyaman dengan pekerjaan barunya. Hingga suatu hari Luna mengetahui kalau Burhan memiliki kemampuan menjahit. Dia pun memutuskan untuk mengenalkan pria itu pada kenalannya, Pak Kris, yang mana Pak Kris adalah seorang bos yang memiliki usaha di bidang pembuatan jas. Tanpa pikir panjang, Burhan pun langsung setuju untuk bertemu Pak Kris. Dan nasib baik sedang berpihak padanya. Kebetulan Pak Kris sedang membutuhkan seorang penjahit, sehingga saat itu juga Burhan langsung diterima untuk bekerja dengannya. Burhan pun sangat senang karena menjahit adalah salah satu keahliannya. Malam harinya Burhan mengajak Rohan dan Luna untuk makan malam, merayakan kembalinya harapan hidupnya yang selama ini hilang. Bahkan dia sampai menghabiskan sebagian gaji yang dia dapat dari bekerja sebagai kuli bangunan. Seusai makan malam, tanpa diduga Rohan bertanya pada Luna, apakah malam ini dia bahagia bisa keluar bersama ayahnya? Luna pun menjawab bahwa dirinya sangat senang bisa makan malam bersama mereka berdua. Seketika itu Burhan tersenyum dan berpikir mungkin saja Luna bisa menjadi sosok pengganti istrinya karena anaknya juga sudah nyaman dengan Luna. Namun dia belum berani menyimpulkan dan membiarkan waktu yang menjawab. Hari-hari Burhan kini penuh dengan harapan dan tujuan. Dia pun bekerja sebagai penjahit yang handal. Bahkan di antara penjahit lainnya, dia adalah salah satu yang terbaik. Hal itu juga diakui oleh atasannya dan teman-temannya yang lain. Pak Kris yang mengetahui kalau Burhan ini memiliki keahlian yang luar biasa di bidang menjahit, mengajak atasannya untuk melihat hasil pekerjaan Burhan. Dan benar saja, atasannya itu langsung tertarik dalam sekali lihat. Bahkan dia langsung memberikan kartu namanya dan menawarkan kerjasama pada Burhan. Tanpa berpikir panjang, Burhan pun langsung menyetujui hal tersebut. Beberapa bulan kemudian dengan keahlian dan kejujurannya, Burhan akhirnya berhasil bangkit kembali. Bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Rohan juga bisa kembali bersekolah di tempat yang lebih baik. Tak lupa Burhan mengangkat Harry sebagai asistennya karena adiknya itu salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya. Tak hanya itu, dengan ekonomi yang stabil dan berkat dorongan dari Rohan, akhirnya Burhan memberanikan diri melamar Luna menjadi istrinya. Luna yang sudah terlanjur nyaman dengan Burhan dan Rohan dengan senang hati menerima lamaran tersebut. Suatu malam Burhan tengah duduk di ujung kamarnya sembari memegang foto mendiang istrinya. Lalu dalam hening malam dia berkata, "Sayang, akhirnya aku bisa menepati janjiku. Kini aku telah bangkit kembali. Aku harap kamu tenang di sana melihat anak kita bahagia." Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kehidupan seperti roda yang berputar. Kadang kita berada di atas, kadang juga berada di bawah. Yang terpenting adalah bagaimana usaha kita agar roda tersebut terus berputar. Burhan mengajarkan kita untuk kuat, bahkan di saat kondisi terburuk sekalipun. Hidupnya memang susah, tapi dia tak pernah menyerah. Dan dengan keyakinan tersebut, Burhan berhasil membuktikan dirinya bisa sukses dan memulai hidup baru dengan harapan dan tujuan baru. Jika kalian merasa hidup seperti mimpi buruk, tenang saja karena suatu hari kalian akan terbangun dari mimpi buruk tersebut. Jadi jangan menyerah dan tetaplah percaya bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.